Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, radio di Lampung, di Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, Rai Padang, Albayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kita sudah membahas tentang suudzonnya orang-orang munafik kepada Allah dengan prasangka jahiliyah seperti yang sudah kita bahas ayatnya yang terdapat dalam Ali Imran 154 kemarin, hari Jumat yang lalu. Itu dalil pertama dari Al-Quran. Dalil kedua diterangkan dalam surah Al-Fat, surah ke-48 ayat yang ke-6. Allah pun berfirman, "Adh-dhannina billahi dhannas saw, 'alaihim dairatus saw." Mereka, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Itu tengah-tengah ayat ke-6 surah Al-Fat. Adapun awal dari ayat itu Allah menyatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhannas saw. Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, musyrikin laki-laki juga musyrikin perempuan, yang mereka memiliki prasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Dalam ayat lain surah Ali Imran 154 disebut dhannal jahiliyah, prasangka orang-orang jahiliyah. Dinisbatkan prasangka buruk ini kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh, menunjukkan kebodohanlah yang menjadi penyebab mereka bersuudzon kepada Allah. Bodoh tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, dan tentu saja tentang syariatnya. Karena pada hakikatnya kebodohanlah pokok pangkal seluruh keburukan. Lahirnya perbuatan syirik, lahirnya perbuatan kufur, lahirnya perbuatan bid'ah, maksiat, syahwat dan syubhat, itu seluruhnya lahir dari kebodohan. Oleh karena itulah muallif rahimahullah menukil atau mengutip perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Beliau berkata, annahum yadhunnuna anna amra rasul sayadmahil
wa annahu la yumkinu an ya'ud wa ma ashbaha dzalik. Orang-orang munafikin menyangka bahwa ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan musnah, akan hilang, akan mengakibatkan kebinasaan, dan mereka baik Nabi ataupun pasukan yang pergi ke medan perang Uhud tidak akan kembali. Dan zon yang lainnya, prasangka-prasangka buruk yang lainnya. Itulah yang merupakan sikap dari orang-orang munafik terhadap keputusan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa balasan dari Allah? Allah menyatakan alaihim dairatus sau. Atas merekalah berputarnya keburukan. Mereka diliputi keburukan dari segala segi, sebagaimana sebuah pusaran selalu meliputi, mengelilingi, memutari poros atau pusat dari putaran tersebut. Demikianlah nanti seluruh keburukan dunia ataupun akhirat selalu meliputi, mengitari orang-orang munafikin yang seperti itu. Karena apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan. Mereka berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah akan menimpakan keburukan selalu berporos pada diri mereka baik di dunia maupun di akhirat. Berkata muallif, fahum wa in dhannu annahu ta'ala takhalla an rasulih wa anna amrahu sayadmahilu fa innal waqi'a khilafu dhannih wa dairatu saw raji'atun alaihim. Sekalipun mereka menyangka, orang-orang munafik menyangka bahwa Allah itu akan membiarkan Rasulnya mengalami kekalahan beserta pasukannya di medan perang Uhud dan mereka akan musnah. Tapi realita, kenyataan bertolak belakang dengan dhon mereka. Mereka menyangka akan keburukan akan menimpa pasukan Nabi dan kaum muslimin. Kenyataannya tidak demikian. Nabi dan kaum muslimin tetap pulang dalam keadaan hidup, dalam keadaan masih bisa melanjutkan hidup dan perjuangan, dan keburukan justru meliputi mereka, baik orang-orang musyrikin atau orang-orang munafikin. Ini balasan yang pertama, keburukan akan Allah timpakan kepada mereka. Kedua, wa ghadiballahu alaihim. Allah pun murka kepada orang-orang munafikin tersebut. Ghadab. Ghadab di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat lainnya adalah salah satu di antara sifat-sifat fi'liyah Allah yang berkaitan dengan masyiah Allah Azza wa Jalla. Masyiah itu apa? Kehendak. Allah memiliki kehendak untuk murka kepada beberapa hambanya. Di antaranya orang-orang munafikin di sini. Allah menyatakan ghadiballahu alaihim. Dari murka ini lahir intiqam. Intiqam itu pembalasan terhadap siapa? Terhadap orang yang Allah murkai. Mereka dimurkai oleh Allah karena kedurhakaan mereka. Allah balas. Setelah Allah murka kepada mereka, Allah berikan balasan kepada mereka. Ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya menetapkan salah satu di antara sifat Allah, yaitu ghadab. Berkata ahlu ta'til itu orang-orang yang mengingkari sifat Allah, yang menetapkan dengan logika, dengan akal. Mereka menyatakan innallaha la yaghdab haqiqatan.
Kata mereka sebenarnya Allah itu tidak marah, tidak memiliki sifat marah. Marah di sana itu maknanya intiqam. Intiqam itu pembalasan. Karena mereka mendefinisikan marah dengan definisi ghilyanud damil qalab li talabil intiqam. Kata mereka, marah itu adalah mendidihnya darah di dalam hati untuk melampiaskan pembalasan. Dan itu tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan sahih. Beliau bersabda, innahu jumratun yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Kemarahan itu adalah bara api yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati Bani Adam. Itu adalah definisi marah. Jadi kalau sesuatu disifati dengan sifat marah, konsekuensinya adalah si sesuatu itu punya hati, punya darah, punya segala macam seperti halnya makhluk. Makanya mustahil Allah memiliki sifat marah. Itu kata mereka. Dijawab oleh para ulama ahlus sunnah. Yang seperti itu adalah marahnya manusia, marahnya makhluk. Adapun marahnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Marahnya makhluk tidak sama dengan marahnya manusia. Marahnya manusia aja beda-beda kok sikapnya ya. Ada manusia yang marah lalu melampiaskan kemarahannya karena dia punya power, punya kekuatan segala macam, dia pukul, dia tendang, dia bentak-bentak. Ada yang marahnya itu cuma diem gitu, nggak ngomong, nggak apa, baud kata orang Sunda, cemberut ya. Ada lagi yang marahnya itu nangis terus. Itu orang saja sudah beda-beda. Apalagi orang dengan makhluk lain, dengan binatang, marahnya berbeda. Apalagi perbedaan marahnya makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Jauh lebih berbeda lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Asy-Syura ayat yang ke-11. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Dalam hal sifat dan kaifiyat ya. Sama dengan sifat yang lain, Allah mendengar, Allah melihat, makhluk mendengar, makhluk melihat. Apakah karena makhluk mendengar dan makhluk melihat, lalu kita akan mengingkari sifat melihat dan mendengarnya Allah? Dengan alasan kalau Allah dianggap mendengar dan melihat kok sama dengan makhluk, akhirnya diingkari. Enggak, Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat. Apakah begitu? Andai ada orang mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Karena kalau mendengar dan melihat dianggap sama dengan makhluk. Kita tanya, kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, apakah tidak sama dengan makhluk? Sama, ada enggak makhluk yang tidak melihat, yang tidak mendengar? Banyak. Benda-benda mati, ya. Binatang-binatang, ada yang tidak mendengar, ada yang tidak melihat. Mereka mengetahui lingkungan sekitarnya dengan insting yang lain yang kita tidak tahu itu apa. Jadi wajib kita menetapkan sifat bagi Allah seperti sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Allah mendengar, Allah melihat ya. Tapi mendengar dan melihatnya Allah jauh berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk manapun. Baik manusia, binatang, jin, malaikat, dan yang lain-lainnya. Jauh berbeda. Termasuk ghadab. Allah dalam Al-Quran menyatakan Allah murka. Allah marah. Ghadiballahu alaihim. Makhluk juga suka marah. Tapi marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau marahnya makhluk ada sisi buruknya.
Makhluk kalau marah kadang-kadang lepas kendali, melakukan atau terdorong melakukan hal-hal yang di luar kendali akalnya. Tapi marahnya Allah tidak melahirkan keburukan apapun. Oleh karena itu wajib kita yakini Allah punya sifat ghadab atau marah, karena Allah sering menjelaskan itu dalam Al-Quran. Tapi wajib kita yakini marahnya Allah tidak sama dengan marahnya manusia. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wala yalzamu minat tawafuq fil lafzi at-tawafuq fil mithlaihi wal kaifiyah. Tidaklah berarti kesamaan dalam hal lafaz berarti sama juga dalam hal keadaan dan tata cara pelampiasan sifat itu. Kita mendengar, kelelawar mendengar. Sama enggak mendengarnya kita dengan mendengarnya kelelawar? Tidak sama. Kita melihat, ular melihat, burung elang melihat, sama enggak cara melihatnya? Enggak. Kita tidak akan mengetahui apa yang ada di balik dinding. Kita lihat umpamanya tayangan di channel-channel tentang flora dan fauna. Burung elang atau burung hantu di daerah kutub, ya, yang airnya menjadi es yang beku, di bawah es itu ada apa? Ikan, tapi si burung itu bisa mengetahui, melihat ada ikan di balik es itu. Dia terbang menukik, dia tobros esnya, lalu ditangkaplah ikannya itu, lalu terbang kembali. Kalau kita nggak bisa melihat, nggak bisa mengetahui. Itu antara manusia dengan burung, antara makhluk dengan makhluk. Penglihatannya sudah berbeda, cara melihatnya sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan khaliq. Ular punya mata enggak? Punya, ya ada. Tapi apakah ular melihat? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kalau dia melihat, untuk apa lidahnya menjulur-julur? Konon katanya para ahli menyatakan lidahnya menjulur-julur untuk mengetahui keadaan sekelilingnya. Ya, itu cara mengetahui ular terhadap lingkungan sekelilingnya. Beda dengan cara kita melihat atau mengetahui. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Cara mengetahui, cara melihat, cara mendengar. Apalagi makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama ahlus sunnah dalam menanggapi, menetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla adalah menetapkan sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya di dalam Al-Quran, atau sifat yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa mentakwil dengan makna lain, tanpa mentaktil, mengingkarinya, dan tanpa mentakif. Mentakif artinya mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Karena mentakif, mendeskripsikan tentang sifat Allah, berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Maka wajib kita yakini ya Allah punya sifat itu, tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, dan kita tidak tahu hakikat dan kaifiat dari sifat Allah tersebut. Bagaimana cara Allah melihat? Tidak ada yang tahu. Yang jelas berbeda dengan cara melihatnya makhluk. Bagaimana cara Allah mendengar? Wallahu a'lam. Yang jelas pasti Allah mendengar, tapi cara mengetahuinya nggak ada yang sama dengan makhluknya. Bagaimana Allah murka dan marah? Ya, Allah murka dan marah sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana cara murka dan marahnya? Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang sama dengan makhluknya. Apakah ghadab maknanya intiqam? Intiqam itu memberi balasan. Al-Quran menjelaskan beda
Ya, intiqam lahir dari ghadab. Ghadab ada, intiqam ada. Ghadab ayatnya ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Intiqam ada ayat yang lain, inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang yang berdosa pasti membalas, memberikan balasan atas kedurhakannya. Itu intiqam. Ghadab dengan intiqam dua hal yang berbeda. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-55, Allah menyatakan falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka asafuna membuat kami murka, membuat kami marah. Intaqamna minhum, kami balas mereka dengan azab. Setelah murka baru dibalas. Berkata para mufassirin, para ahlu tauhid, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam menerangkan ayat ini, wa yadullu ala annal ghadaba laisa huwal intiqam. Ayat ini menunjukkan bahwa ghadab bukan intiqam. Ghadab adalah sifat Allah. Intiqam juga tindakan balasan dari Allah kepada orang durhaka yang lahir dari ghadab tersebut. Berkata Syekh Al-Utsaimin, fa asafuna bima'na aghdabuna intaqamna minhum faja'ala al-intiqam murattaban 'ala al-ghadab fadalla 'ala annahu ghairuh. Kata Allah, wa asafuna, falamma asafuna, ketika mereka membuat kami marah, membuat Allah marah. Intaqamna, kami berikan balasan kepada mereka. Jadi intiqam, memberi balasan itu lahir karena marah Allah. Dari marah lahir intiqam. Menunjukkan antara marah dan intiqam dua hal yang berbeda. Jadi wajib kita meyakini salah satu sifat Allah adalah ghadab, karena Allah menjelaskan hal itu di dalam Al-Quran. Tapi wajib kita yakini ghadabnya Allah, murka atau marahnya Allah berbeda dengan murka dan marahnya makhluk. Setelah Allah menyatakan wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Ini menunjukkan antara murka dengan laknat beda lagi. Apa makna laknat? Al-la'n at-tard wal ib'ad an rahmatillah. Laknat itu adalah diusir atau dijauhkannya sesuatu dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seseorang dilaknat oleh Allah, waliyadzubillah, semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang yang dilaknat. Kalau Allah melaknat seseorang, maknanya Allah jauhkan orang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seseorang sudah jauh dari rahmat Allah, wah, di dunia ini seluruh keburukan akan menghampirinya. Hatinya keras, sikapnya kasar, omongannya selalu nyelekit, karena dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal salah satu di antara sifat atau efek dari rahmat yang Allah berikan akan meluluhkan hatinya, akan melembutkan sikapnya. Ya, seperti yang sering kita ungkap, fabima rahmati minallahi lintalahum falau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Kata Allah, fabima rahmati minallah, karena rahmat Allah kepada kamu, hai Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lunak kepada mereka. Bersikap lunaknya beliau karena rahmat Allah. Kalau rahmat Allah dicabut, tidak akan bisa melunak dalam bersikap. Falau kunta faddan ghalidhal qalb,
lang faddu min haulik. Kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, mereka akan lari meninggalkanmu. Ini efek dari dicabutnya rahmat dari diri seseorang. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya kasar, keras, nyelekit, nggak tahu diri, itu orang dilaknat itu. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna laknat. Allah menyatakan wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Itu yang kedua. Pertama, ghadab. Allah murka. Kedua, laknat. Ketiga, wa'adda lahum jahannam. Dan Allah menyiapkan bagi mereka jahannam. Untuk apa? Ja'alaha sakanan lahum wa mustaqarra. Allah jadikan jahannam bagi mereka itu sebagai tempat menetap, sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal yang bagaimana? Wasaat masiro, seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat untuk ditempati, untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Itulah tiga yang Allah siapkan kepada orang yang suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, empat berarti. Yang pertama, keburukan akan selalu meliputi mereka. Kedua, ghadab. Ya, ketiga laknat, dan yang keempatnya disiapkan jahannam sebagai tempat tinggal mereka kelak. Ya. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim, ya, nama aslinya Muhammad. Ayahnya pendiri dan pengelola sebuah madrasah. Pesantren kalau zaman kita sekarang. Madrasah atau pesantren disebut dengan sebutan Al-Jauziyah. Sehingga ayahnya disebut dengan sebutan Qayyimul Jauziyah. Artinya pendiri dan pengelola Al-Jauziyah. Pendiri dan pengelola Madrasah Al-Jauziyah. Punya anak namanya Muhammad, lalu dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Salah seorang di antara murid besar dari seorang ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumallahu ta'ala. Beliau berkata di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, setelah menjelaskan tentang perang Uhud, di bawah pembahasan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang terpuji yang yang terkandung di dalam perang Uhud tersebut. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, fussira hadha dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayadmahilu wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi wa fusira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar wa inkari ayyutimma amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ayyudhirahu ala dini kullihi wa hadha huwa dhannu su alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikuna fi suratil Fath. Kata Imam Ibn Qayyim, ayat ini ditafsirkan bahwa dhon atau sangkaan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, mereka menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya di perang Uhud. Dan bahwa urusan strategi perang yang diterapkan di dalam perang Uhud berdasarkan wahyu itu akan kalah, membuat mereka akan musnah dan binasa. Ya, itu pertama. Kedua, juga ditafsirkan bahwa apa yang terjadi berupa kekalahan di perang Uhud itu bukanlah takdir dari Allah dan bukan hikmah dari takdir Allah Azza wa Jalla.
Ditafsirkan mereka mengingkari hikmah, mengingkari takdir, mengingkari bahwa urusan Rasul SAW itu akan dimenangkan oleh Allah di atas semua agama. Dan ini adalah su'udzon mereka, dzon yang buruk mereka, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6 tadi. Nah, di dalam perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ini ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah ayyadhunna annallaha yudilul batila alal haqq idalatan mustaqarratan yadmahilu ma'ahal haqq. Fahadha huwa dhannul musyriqin wal munafiqin fi suratil Fath. Qala Allah Ta'ala bal dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Pertama, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla akan membuat kebatilan bisa mengalahkan kebenaran. Dalam bentuk kebenaran tersebut akan musnah, akan hilang. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dari ajaran Islam, bahwa apa yang dibawa oleh mereka, diperjuangkan oleh mereka akan musnah di perang Uhud, beserta musnahnya Nabi dan para sahabat dalam kekalahan di perang Uhud. Berkata Allah Azza wa Jalla, "Bal dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada." Bahkan kalian hai orang-orang munafik menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak akan kembali ke keluarga mereka selama-lamanya, alias akan kalah mati terbunuh di medan perang. Karena apa? Karena melihat posisi, melihat juga kekuatan antara kaum muslimin dan orang kafir di medan perang Uhud sudah akan kalah, akan binasa, dan Islam akan musnah. Nabi dan kaum mukminin tidak akan bisa pulang kembali selama-lamanya ke keluarganya karena akan mati di sana. Dan ini suudzon, dan ini adalah prasangka yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang munafikin. Ini yang pertama. Kedua, ayyunkiru ayyakuna majara biqada'illahi wa qadarihi li'annahu yatadammanu ayyakuna fi mulki subhanah ma la yurid ma'anna kullama yakunu fi mulki fahuwa biiradatihi. Kedua, orang-orang munafik pun ini sisi akidah, sisi tauhid yang menyimpang dari orang munafik dengan memiliki sikap suudzon kepada Allah. Kedua itu, mereka mengingkari bahwa apa yang terjadi itu takdir dan ketetapan Allah, itu mereka ingkari. Ini bukan kehendak Allah, bukan takdir Allah, bukan ketetapan Allah. Kalau terjadi sesuatu yang bukan Allah takdirkan, berarti mereka menyangka di bawah kekuasaan Allah di kolong langit di alam jagat raya ini ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa dan di luar kehendak Allah. Padahal yang sebenarnya adalah semua yang terjadi di bawah kekuasaan Allah itu karena kehendaknya, baik yang baik ataupun yang buruk. Apakah kekalahan kaum muslimin di medan perang Uhud itu bukan takdir Allah? Iya, itu takdir Allah, itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa-bisanya Allah Azza wa Jalla menimpakan keburukan kepada Nabi dan kaum muslimin? Ya bisa, kenapa tidak bisa? Karena apa? Sudah sering berulang-ulang kita jelaskan,
keburukan yang teralami oleh manusia, di balik itu ada banyak kebaikan dan keuntungan, ya. Musibah yang diberikan kepada orang-orang soleh, penderitaan, kanyeri, kaperih yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, itu buruk apa baik? Menurut kacamata manusia buruk, tapi efeknya tinjauan secara global, secara general, secara keseluruhan itu baik. Apakah para nabi, para rasul dicintai oleh Allah? Enggak. Iya, dicintai oleh Allah. Apakah selama hidupnya di alam dunia mereka senang-senang, happy-happy, suka-suka, gembira-gembira, bahagia-bahagia? Enggak. Banyaknya menderita. Kebanyakan dari waktu hidup yang mereka alami menderita. Dan itulah sunnatullah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Kata Rasul SAW, manusia yang paling hebat, paling dahsyat, paling besar ujiannya, musibahnya, penderitaannya adalah para nabi, para rasul, lalu orang-orang yang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Para nabi, para rasul, manusia yang paling dicintai Allah dibanding manusia yang lainnya, tapi paling menderita hidupnya. Dan penderitaan yang mereka alami wujud kasih sayang Allah. Loh, kok bisa kasih sayang Allah diwujudkan dalam bentuk penderitaan? Kenapa enggak? Karena di balik penderitaan itu terkandung banyak kebaikan. Di antara kebaikannya dosa gugur, pahala kesabaran nambah, mentalnya tambah kuat, kemuliaannya tambah meningkat daripada sebelumnya. Doanya, jeritan hatinya didengar dan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya, seluruh penderitaan. Dan itu pun pasti dilaksanakan oleh makhluk juga begitu. Orang tua yang mencintai anaknya, apakah dengan cara dimanja? Kamu gak perlu belajar itu melelahkan, bikin boring, bikin capek, bikin lelah gitu ya. Gak perlu olahraga capek, bikin berkeringat, udah kamu tidur makan gitu. Silakan nih nonton TV sekenyangnya, nih dikasih PS, dikasih semua alat-alat, silakan kamu senang-senang gitu. Apa begitu cara orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anaknya? Enggak, karena itu buruk bagi dia. Nanti dia akan gemrot, akan terkena banyak penyakit, akan bebal, akan bodoh, akan malas, kan gitu. Dan orang tua tidak ada yang mau seperti itu terhadap anaknya. Anaknya harus menjadi orang yang kuat, sehat, pintar, disiplin. Untuk menanamkan hal itu, anaknya dilatih untuk disiplin, untuk giat, belajar, untuk ini dan untuk itu. Dan pelatihan yang diberikan membuat si anak secara fisik menderita. Kamu agar sehat, lari kamu 10 keliling. Lari, ngos-ngosan, berkeringat, kan begitu ya. Kamu agar pintar, nih buku, baca, pelajari. Ngantuk-ngantuk juga kadang dicepret. Bangun, baca lagi. Nanti aku tanya nih tentang isi buku ini. Kalau nggak menjawab, diiqab. Kan begitu. Menderita nggak si anak? Secara fisik ya menderita. Terus karena itu dibiasakan jadi terbiasa. Bukan lagi sebuah penderitaan. Akhirnya dia menjadi anak yang pintar, yang pandai. Setelah mengalami banyak penderitaan. Ya, oleh karena itulah penderitaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya itu untuk melatih mereka, untuk memberikan nilai plus pada diri mereka. Oleh karena itulah semua yang merupakan sebuah musibah, kerugian duniawi yang Allah berikan kepada
Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya, itu kehendak Allah dan itu pasti terjadi untuk memberikan kebaikan yang banyak di balik musibah yang Allah berikan kepada mereka, termasuk kekalahan di medan perang Uhud, di perang Uhud tersebut, ya. Jadi itu semua terjadi karena takdir Allah Azza wa Jalla. Ketiga, ayyunkira ayyakuna qadaruhu lihikmatin balighah yastahiqu alaihi alhamd lianna hadha yatadammanu an takuna taqdiratuhu la'iban wa safha wa nahnu na'lamu ilmal yaqin anna Allah la yuqaddiru syai'an aw yusharri'uhu illa lihikmatin qad takunu ma'lumatan lana wa qad taqsuru uqulana an idrakiha wa lihadha yakhtalifu an-nasu fi ilal ahkam asy-syar'iyyah ikhtilafan kabira bihasbi ma indahu min ma'rifati hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ketiga, orang-orang munafik juga orang-orang musyrikin mengingkari adanya hikmah yang luar biasa dalam semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah menimpakan takdir apapun, kata mereka nggak ada hikmahnya, nggak ada nilai positifnya. Itu sekedar iseng dan kebodohan. Kenapa Allah menimpakan kekalahan kepada Nabi dan kaum muslimin di medan perang Uhud? Itu mah iseng aja, nggak ada maksud apa-apa. Itu yang tersirat, ya. Sedangkan kita yakin dengan ilmu yakin, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu, tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu, kecuali pasti karena hikmah. Kadang hikmahnya ini diketahui oleh kita, kadang-kadang tidak, karena keterbatasan akal otak kita atau kemampuan kita. Dan manusia berbeda-beda di dalam hal mengetahui sebab dan hikmah hukum-hukum syariat dengan perbedaan yang besar sesuai dengan kadar ilmu, kecerdasan dan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang diisyaratkan atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang sikap orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin menanggapi peristiwa yang terjadi pada perang Uhud. Adapun Jahmiyah dan Jabariyah. Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Safwan. Ahlu ta'til. Ahlu ta'til itu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik sebagian ataupun seluruhnya. Itu disebut Jahmiyah. Karena Jaham bin Safwan berpemahaman demikian, lalu disebarkan pemahamannya, lalu menyebar sampai sekarang. Pemahaman disebut dengan pemahaman Jahmiyah. Dinisbatkan kepada orang yang pertama kali berpemikiran seperti itu, yaitu Jaham bin Safwan. Dan Jabariyah. Jabariyah itu orang yang iman kepada takdir. Tapi ada tapinya, mereka mengingkari adanya masyiah dan istita'ah pada diri manusia. Masyiah itu kehendak, istita'ah itu kemampuan. Kata Jabariyah, manusia tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu, untuk beramal sesuatu terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Manusia terhadap takdir itu ibarat kapas yang tertiup angin. Kemana angin bertiup, ke sana kapas melayang. Melayangnya kapas bukan karena kemauan dan ikhtiar dia, tapi karena tertiup saja oleh angin. Kapas tidak punya kemauan kemana dia akan melayang, dan tidak punya kemampuan kemana dia akan melayang dan bagaimana dia melayang, tergantung tiupan angin. Kata Jabariyah, kita terhadap takdir pun demikian.
Kata Jabriyah, kita terhadap takdir itu ibarat matahari yang bersinar. Matahari bersinar bukan kehendak dia dan bukan ikhtiar dia. Ya, dia tidak bisa umpamanya, saya capek ingin merem sekejap saja. Enggak bisa matahari seperti itu. Kata Jabriyah, kita terhadap takdir juga seperti itu. Jabriyah mengingkari bahwa manusia punya ikhtiar dan punya kehendak untuk berbuat. Itu diingkari oleh Jabriyah. Ya. Dan keyakinan Jabriyah ini tentu saja bertolak belakang dengan nas ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis yang sahih, dan dengan realita yang kita rasakan. Al-Quran, hadis-hadis yang sahih menyatakan kita punya kehendak dan kita punya kemampuan. Realita yang kita rasakan, ya kita punya kehendak dan punya kemampuan. Kita bisa membedakan amalan yang kita lakukan yang didasarkan pada kehendak dan ikhtiar kita, serta amalan yang kita lakukan yang bukan kehendak dan bukan ikhtiar kita. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita berbicara, itu karena kehendak dan ikhtiar kita. Tapi ketika kita naik ke atas genteng, membetulkan genteng yang bocor, kita terpleset lalu jatuh berguling-guling. Apakah berguling-gulingnya kita karena ikhtiar dan karena kehendak kita? Bukan. Kalau bisa kita nggak berguling-guling, nggak jatuh ya. Karena mentang-mentang terpleset, karena terpleset saya ingin guling-gulingan. Dan berikhtiar guling-gulingan. Apakah begitu? Enggak. Berguling-gulingnya kita dari suhunan teh apa? Dari atap, beda lagi atap. Atap mapara. Dari suhunan, ya berguling-guling-guling, jatuh ke bawah. Itu ikhtiar kita bukan? Bukan. Itu kehendak kita bukan? Bukan. Tapi ya itu amal yang kita alami. Tapi apa yang kita alami bukan karena ikhtiar kita, bukan karena kehendak kita. Keinginan kita nggak berguling-guling. Keinginan kita nggak jatuh. Dan kita ikhtiar untuk tidak jatuh. Pegang apapun ya. Ada sedikit rumput di atas genteng yang lembab gitu, kita ambil. Siapa tahu bisa menahan kita. Walaupun kita tahu bahwa rumput tersebut tidak akan mampu menahan bobot badan kita ya. Tapi berusaha tetap agar kita tidak jatuh ke bawah. Kita batuk, bisa nggak kita tahan? Kalau batuknya penyakit ya, gatal di sininya. Inginnya kita tidak batuk. Tapi semakin ditahan semakin besar dorongan untuk batuk. Oh lagi. Apakah batuknya kita ikhtiar dan keinginan kita? Bukan. Ya. Jadi kita sendiri bisa membedakan mana amalan yang kita lakukan atas ikhtiar dan kehendak kita, mana yang bukan. Nah, amalan yang kita lakukan atas ikhtiar dan kehendak kita itu yang dihitung dosa atau pahala. Adapun yang tidak didasarkan pada kehendak dan ikhtiar kita tidak dicatat sebagai amal yang diperhitungkan. Jadi Jabriyah adalah orang-orang yang mengingkari adanya masyiah dan ikhtiar pada diri manusia. Jahmiyah dan Jabriyah ini bertolak belakang dalam hal apa? Takdir. Jahmiyah mengingkari takdir. Jabriyah meyakini adanya takdir. Tapi dalam satu sisi mereka punya kesamaan. Mereka Jahmiyah dan Jabriyah menyatakan annallaha yuqaddirul asya limujarradil masyiah la li hikmah. Allah mentakdirkan segala sesuatu murni karena keinginan atau kehendak Allah, tapi tidak ada hikmah di balik takdir tersebut. Mereka beralasan li'annahu la yus'alu amma yaf'alu. Karena Allah Azza wa Jalla tidak boleh ditanya tentang apapun yang dia lakukan. Sangkaan seperti ini disebut min a'zami su'idzani billah. Sebesar-besar sikap su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena apa? Li'annal makhluqa idan tasarafa li ghairi hikmatin sumya safihan fama baluka bil khaliqil hakim. Karena kalau makhluk saja kalau berbuat sesuatu tanpa tujuan, tanpa maksud, tanpa apa-apa, sekedar iseng, maka itu tindakan yang super bodoh. Ngapain kamu gitu-gituan? Iseng aja ini mah. Menghabiskan waktu daripada bete gitu ya. Itu tindakan kebodohan. Itu manusia, itu makhluk. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala macam takdir tanpa ada hikmah, itu adalah sebuah kebodohan, dan kebodohan adalah hal yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Shad ayat yang ke-27, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta isi ya antara keduanya secara sia-sia. Dan itulah dhon atau sangkaan orang-orang kafir. Ya, juga di dalam Al-Quran dalam ayat yang lain dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 dan 39 Allah berfirman, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidaklah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya sekedar main-main, sekedar iseng. Ya, ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan keduanya, yaitu langit dan bumi, kecuali dengan sebenar-benar untuk sesuatu yang sangat-sangat agung, sangat-sangat luhur nilainya. Ini yang Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah itu tidaklah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang terjadi di antara langit dan bumi ini secara iseng, secara pengangguran, hanya sekadar untuk mengisi waktu luang. Enggak. Allah lalu menutup ayat tadi dengan mengatakan dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah dugaan orang-orang kafir. Maknanya alladzina yadhunnuna annallaha khalaqahuma batilan wa abathan wa safhan wa la'iba. Maknanya bahwa orang-orang kafir menyangka bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh kejadian yang ada di antara langit dan bumi itu sekedar sebuah kesia-siaan, sekedar iseng, sekedar pengangguran, sekedar kebodohan, sekedar main-main. Itu sangkaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, penjelasan ini belum selesai bab ini. Tapi waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Cukup sore ini sampai di sini. Kelanjutan penjelasan ini akan kita teruskan di Jumat-Jumat yang akan datang. Dan waktu yang tersisa sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dipersilahkan kepada ikhwan yang ada di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Kepada Ustaz pula, para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, untuk kesempatan pertama kita akan coba menyapa para pendengar maupun pemirsa di layanan telepon kami. Silakan. Ya, halo. Nah, silakan, sudah terhubung. Ya, nampaknya terputus. Kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543. Ya, halo. Baik, belum terhubung juga. Di sini ada pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Kita coba baca. Oh, nah, Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam. Dengan siapa atau dari mana? Assalamualaikum. Ini dari Ibnu Marwan. Ibnu Marwan. Silakan dari Bapak. Papua.
Dari Papua, Masya Allah. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hayakallah. Ustaz mau tanya, surah Al-Ikhlas yang setakat ini yang saya tahu, saya ada dengar hadis bahwa membaca sekali surah Al-Ikhlas 1/3 dari Al-Quran. Ya. Nah, kemudian ada asar sejarah Sayyidina Ali yang melamar Sayyidatina Fatimah. Itu berdasarkan hadis ataupun asar sejarah saja. Nah, dan satu hadis lagi yang saya dengar itu hadis sahih ataupun hadis dhaif yang mengatakan membaca 10 kali surah Al-Ikhlas Allah akan gunakan satu istana di dalam surga ataupun rumah baik di dalam jannah. Itu saja Ustaz. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibnu Marwan. Nah, silakan Ustaz. Baik, Ibnu Marwan. Bapak Ibnu Marwan di Papua, barakallahu fik. Ada pertanyaan tentang surah Al-Ikhlas. Bahwa Al-Ikhlas itu dianggap 1/3 dari Al-Quran. Iya benar. Karena Nabi SAW menyatakan demikian bahwa Qul huwallahu ahad itu ya'dilu thulutsal Quran. Itu memuat 1/3 dari Al-Quran. Maknanya bukan berarti membaca 3 kali dari surah Al-Ikhlas sama dengan menamatkan satu buku Al-Quran 30 juz. Tentu saja tidak. Maknanya adalah karena Al-Quran berisi akidah, syariah atau ibadah dan akhlak ya. Maka Al-Ikhlas mengandung akidah yang mencakup seluruh akidah. Sehingga mencakup 1/3 dari isi kandungan Al-Quranul Karim. Maknanya demikian. Berdasarkan hal itu tidaklah benar apabila untuk menamatkan 30 juz Al-Quran cukup menamatkan 3 kali surah Al-Ikhlas yang kita baca setiap hari. Itu tidak benar. Bagaimanapun membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya ya sangat besar, tapi tetap tidak sebanding dengan membaca seluruh ayat-ayat Al-Quran 30 juz yang kita baca secara musalsal, secara kontinu terus-menerus setiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua, benarkah ada hadis bahwa membaca 10 kali surah Al-Ikhlas orang itu akan dibangunkan satu rumah di surga? Wallahu a'lam bishawab. Terus terang saya tidak tahu Pak, adakah hadis itu atau tidak, dan apakah hadis itu sahih atau tidak. Kalau ada, yang kita dengar orang-orang yang akan dibangunkan satu rumah di surga adalah yang pertama orang yang memelihara sholat sunnah rawatib 10 rakaat atau 12 rakaat dalam sehari semalam. Maka ia akan dibangunkan satu rumah baginya di surga. Terus orang yang juga membangun masjid karena Allah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun satu rumah Allah, satu masjid di dunia karena Allah, maka Allah akan membangunkan bagi dia satu istana di surga nanti. Iya, tapi dengan syarat lillah. Dengan syarat membangun masjidnya itu karena Allah, ikhlas. Bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena gengsi, bukan karena ingin penilaian yang baik dari orang. Siapa orang yang membangun masjid karena ria, karena ingin dipuji orang, karena gengsi dan kehormatan, maka selain tidak diberi pahala,
juga diberi azab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah seluruh amalan yang dilakukan secara tidak ikhlas. Allah menyatakan fawailul lil musallin, wail itu bagi orang yang sholat. Mana yang lebih utama, sholat atau membangun masjid? Sholat jauh lebih utama. Sholat itu rukun Islam. Membangun masjid tidaklah wajib, hanya sunnah dan keutamaan. Tapi sholat yang begitu agung oleh Allah dibalas dengan neraka, dengan wail kalau alladzina hum yura'un, kalau riya. Salat yang riya dibalas dengan wail, bukan karena salatnya tapi karena riyanya. Maka riya ini dosa yang sangat besar. Karena apa? Karena diancam dengan ancaman neraka. Begitu juga amalan lainnya termasuk masjid. Jadi membangun masjid yang akan diberikan balasan berupa rumah di surga adalah orang yang membangun masjidnya ikhlas karena Allah, bukan karena gengsi, bukan karena kehormatan, bukan karena ingin dipuji orang. Itu diantara beberapa amalan yang oleh Allah dibalas dengan balasan dibangunkan satu rumah di surga. Adapun siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan satu rumah di surga. Wallahu alam, saya belum pernah mendengar atau menemukan. Mungkin ada tapi saya tidak tahu, atau mungkin tidak ada. Coba nanti insya Allah saya cek lagi dan coba tanya ke ustadz yang lain. Wallahu alam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu Mawan dan juga tentunya untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya masih di layanan line telepon. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di 0218236543. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana? Sarah di dalam perjalanan. Sarah, silakan langsung bertanya. Iya. Maaf di luar tema Ustaz. Saya mau tanya mengenai umat muslim yang melalaikan ayat Allah itu hukumnya apa? Misalnya kita mengetahui kalau kita dilarang memilih pemimpin kafir, tetapi ada umat muslim yang memilihnya. Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Maisarah di perjalanan. Barakallahu fik, semoga selamat sampai di tempat ya. Iya. Kita sudah tahu haramnya mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Lihat aja surah Al-Mumtahanah. Ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin bagi kalian. Ada banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang melarang. Ya, kalau ini dilanggar apa? Dosa besar apa kecil? Dosa besar. Apalagi dengan pertimbangan-pertimbangan logika manusia. Ayat disingkirkan, logika manusia dikedepankan. Maka ini melanggar ayat lain juga. Sudah melanggar ayat dilarang memilih pemimpin kafir, itu sudah dilanggar. Lalu disusul dengan kesalahan kedua, yaitu lebih mendahulukan akal, alasan logika daripada ayat. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan ro'yu, akal, logika dia daripada ayat dan hadis. Itu yang dilanggar. Lalu Allah Azza wa Jalla di ayat keduanya memberi ancaman kepada orang yang demikian. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Para ulama ahli tafsir menyatakan, salah satu contoh nyata meninggikan suara di atas suara Nabi adalah mendahulukan ra'yu,
daripada ucapan Nabi, daripada firman Allah Azza wa Jalla. Seperti kita lebih mendahulukan logika dan pendapat kita dibanding pendapat orang lain. Kajahri ba'dikum li ba'din. Ya, seperti kita mendahulukan pendapat kita daripada pendapat lain. Lalu Allah mengancam di akhir ayat ini, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti gugur amal-amal pahala kalian tanpa kalian sadari. Jadi memilih orang kafir sebagai pemimpin bagi negara besar yang mayoritas muslim melanggar banyak ayat dan mengakibatkan banyak keburukan yang Allah timpakan. Pertama, ayat yang tadi yang melarang orang kafir sebagai pemimpin. Yang kedua, lebih mendahulukan alasan logika kita daripada ayat dan hadis yang sahih tentang hal itu. Yang ketiganya, nanti gugur amalan-amalan kebaikan kita. Karena apa? Lebih mendahulukan logika kita, alasan logika kita daripada ayat dan hadis. Ayat disingkirkan, hadis disingkirkan, logika dikedepankan. Ini sebuah kedurhakaan yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya. Selain kedurhakaan memilih orang kafir tadi menjadi pemimpin, terlebih orang kafir itu menampakkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Maka keharaman kaum muslimin memilih orang kafir sebagai pemimpin untuk level apapun itu sangat berat karena melanggar banyak ayat. Tidak hanya 1-2 ayat tentang memilih kepemimpinan saja, tapi lebih dari itu kebanyakan orang yang memilih pemimpin kafir menyingkirkan ayat, mengemukakan apa? Logika dia, alasan logis dia, alasan yang dia anggap realistis dan logis. Padahal jelas itu mendahulukan logika, pemikiran pribadi dia daripada ayat dan hadis. Dan ini adalah dosa lain yang terkandung dalam sikap memilih orang kafir sebagai pemimpin. Akibatnya semua pahala-pahala kita dihapus oleh Allah. Allah menyatakan, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti pahala-pahala amal kebaikan kalian hapus dalam keadaan kalian tidak sadar, tidak menyadari bahwa itu menghapus semua kebaikan-kebaikan kita. Ya, karena kita mengedepankan logika daripada ayat dan hadis, menyingkirkan ayat Allah, menyingkirkan hadis Nabi SAW, mengedepankan logika kita, maka itu bisa menggugurkan pahala-pahala kebaikan yang pernah kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Ya, cukup sampai di sini saja. Di sini sebentar lagi maghrib, insyaallah kita jumpa lagi di beberapa Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.